Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin ya. Kali ini beredar kabar kalau persidangan terkait tudingan ijazah palsu, dugaan ijazah palsu milik Pak Jokowi teman-teman akan ditayangkan secara live di hadapan publik. Jadi dalam prosesi persidangan tersebut tidak akan ada yang ditutup-tutupi terkait dugaan pembuktian ijazah yang akan dilakukan oleh Bapak Joko Widodo serta adanya dugaan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh kubu Roy Suryo CS teman-teman. Bahkan yang terbaru mereka kembali melakukan konferensi pers dan dalam konferensi pers tersebut dengan entengnya mulut mereka mengolok-olok mantan Presiden Republik Indonesia teman-teman. Hal itu tentu saja mengundang beragam reaction tak terlepas dari sosok Ibu Yohana yang kembali membuka suara terkait konferensi pers kubu Roy Suryo CS ini teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. Ya, dari tempat Pak Jokowi di Solo. Terus kemudian salah satu agenda dari pertemuan itu kita menanyakan kepada Bapak, gimana kasus? Nah ternyata juga beliau cukup agak kecewa berkaitan dengan hasil kerja yang sekarang ini berlangsung. Tetapi itu bukan lagi kepada kepentingan penyidik, karena menurut keterangan beliau penyidik itu udah kerja luar biasa. Karena salah satu dokumen yang dia sebetulnya juga nggak terpikirkan itu ternyata ada di sini gitu ya. Nah terus kemudian dari keadaan itu dia bilang ya, karena saya kecewa ya saya minta tolong ini penegakan hukum diperlakukan dengan baik. Nah terus begitu dia juga jelaskan ternyata juga di belakang ini ada kekuatan-kekuatan yang selalu menghalangi gitu. Makanya kami datang ke sini ke Pak Dir. Tadi sebetulnya kita mau diterima oleh Pak Dir. Tadi Pak Dir nggak ada, terus Pak Wadir yang kami temuin. Kami tanyakan bagaimana proses P21. Beliau mengatakan sudah pasti itu P21, ya. Dan dalam waktu dekat ini akan diumumkan, ya, akan diberitahukan kepada masyarakat. Jadi nggak usah khawatir, P21 itu akan terjadi. Dan karena memang sebetulnya juga menurut informasi P21 itu sudah ada. Tinggal bagaimana mengumumkan. Karena juga jangan sampai nanti ada tarik menarik. Dan kebetulan juga kan dalam waktu dekat ini liburan panjang nih, ya. Idul Adha, terus kemudian Hari Kesaktian Pancasila, ya. Itu mungkin nanti setelah itu akan diumumkan. Nanti kita serahkan kepada penyidik. Itu yang kita udah dapat gambarannya, ya. Itu. Pak, kalau tadi Bapak katakan ada kekecewaan dari Pak Jokowi, ya. Tapi bukan di sisi dari penyidik. Lalu dari gimana Pak? Dari orang-orang yang selama ini ngangkangin kasus ini. Karena jujur, menurut beliau ini ada orang yang tidak mengendaki perkara ini berlanjut ke persidangan. Maunya kan sesuai dengan keinginan Pak Roy Suryo nih, ya. Perkara berhenti, ya. Perkara nggak berlanjut. Nah itu yang diharapkan gitu kan. Nah kelihatannya itu yang dimainkan terus oleh orang-orangnya di belakang Pak Roy. Kenapa saya katakan ada orang kuat di belakang Pak Roy? Sekarang ya kita logikakan aja. Sebetulnya kalau dari segi proses penyidikan, kan harusnya begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia kan nggak boleh dong cuap-cuap di luar, ngomong begini lagi. Hormati dong hasil penyidikan. Di samping itu, ini kan menunjukkan beliau ya atau Pak Roy Suryo ini kan nggak kooperatif dengan hasil penyidikan itu. Ya harusnya kalau memang seperti itu berarti kan ada orang kuat. Karena kenapa? Kok dibiarkan? Kalau biasa-biasa aja kan tentunya juga penyidik akan mengambil tindakan kan. Tapi ini kan nggak dilakukan seperti itu. Terus aja digaungkan berkaitan dengan berita-berita tentang ijazah dugaan tidak benar itu atau palsu itu. Padahal penyidik sudah menemukan data ijazahnya Pak Joko itu 1000%, 100% itu asli. Itu.
Pak Sadi, ini kan melihat kasus ini yang belum juga diumumkan P21-nya, tapi kemarin Kabid Humas juga sudah memberi kode sendiri bahwasannya akan segera diumumkan untuk P21 dan tahap 2-nya dari para tersangka ini. Ini artinya apakah sudah kode keras ini menurut Bapak sendiri atau seperti apa sih Pak? Ya, tadi kan saya juga dengar langsung dari Pak Wadir ya, bahwa memang arahnya ke situ ya. Cuma kan saya bilang wilayah kerja beliau kan saya nggak boleh masuk di dalam persoalan ini. Biar nanti Pak Wadir atau Pak Dir yang nanti akan mengumumkan, atau katakanlah pejabat dari Polda Metro ya, dalam hal ini penyidik. Jadi secara etika kita berharap ya dalam waktu dekat ini akan ada pengumuman P21 dan kita berharap ditahan, itu aja. Tapi untuk Pak Jokowi sendiri mungkin sudah mendengar mungkin hal tersebut ya Pak ya? Waktu kita dialog di kediaman beliau itu sudah diomongkan, katanya sudah P21, tapi selama ini sepanjang ini kok tidak juga kunjung ada penyelesaiannya. Karena yang namanya proses P21 kan harus diumumkan, terus kemudian harus ada langkah-langkah lanjutannya dong. Misalnya perkara harus seperti apa, tahap 2 dan lain sebagainya, tersangkanya dipanggil, dikirim ke kejaksaan, tapi ini kan enggak. Ya, tapi Pak Jokowi nggak menyalahkan kerja penyidik dan juga kejaksaan. Karena tadi ada yang mengangkangi kasus ini. Itu. Oke, masih orang besar juga. Orang besar, orang kuat. Pak, kita berharap orang besar dan orang kuat, kita hormatilah hukum. Ya, kalau memang Pak Roy mengatakan saya yakin, masih yakin terus ya nanti di pengadilan dong. Kan masih ada pembelaan di sana. Kan nggak juga kiamat kan kalau P21 kemudian dilimpahkan ke kejaksaan melimpahkan berikutnya untuk disidangkan, kan tidak kiamat ya. Di sana malah lebih leluasa untuk bagaimana pembelaan Roy Suryo di pengadilan itu bisa dilihat oleh orang banyak. Benar tidak ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dan sekali lagi juga nih saya mau sampaikan, Pak Jokowi pasti akan datang dan akan menunjukkan ijazahnya dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Itu konfirmasi langsung dari Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi. Malah yang pertama saya dapat informasi seperti itu karena 3 bulan yang lalu beliau sudah menyampaikan itu ke saya. Jadi bukan hanya ijazah S1-nya yang saya tunjukkan. Ijazah SMP, SD saya, SMP saya, SMA saya akan tunjukkan. Itu. Artinya memang Pak Jokowi akan menunjukkan, akan membuktikan bahwasannya ijazahnya palsu ya, asli ya Pak? Ya, seperti itu. Ya, dan tentunya juga kan pengujian di pengadilan lebih elegan kan, lebih ada kepastian hukum. Karena nanti kita melihat hasil daripada persidangan. Setelah itu ditunjukkan, kan akan ada vonis. Ya, vonis itulah nanti yang akan menjadi pegangan gitu. Saya sih berharap sidang kalau bisa dilakukan secara live, biar orang tahu. Ya, yang benar yang siapa, terus siapa orang-orang yang ada di belakang ini, nanti kita berharap itu bisa dilakukan gitu. Oke, Pak, ini kan dari kubu Roy Suryo sendiri ini kan ngotot banget ingin menghentikan kasus ini. Gimana? Dari pihak Roy Suryo ini kan ngotot banget minta dihentikan nih kasusnya. Dasarnya apa? Kan nggak ada dasar. Karena yang namanya penghentian perkara, satu, alat buktinya tidak terpenuhi, ya kan? Saksinya juga tidak terpenuhi. Undang-undang yang dituduhkan atau pasal-pasal yang dituduhkan itu tidak mengena kepada yang bersangkutan. Tapi ini kan sudah ada. Malah kalau boleh saya ngomong, penyidik bukan hanya pada proses laporan-laporan dari pasal yang dilaporkan itu, tapi ada temuan, ya. Kita lihat di pasal 32 dan 35, ini kan pasal temuan. Artinya itu di luar laporan-laporan yang memang selama ini diwacanakan. Dan itu hasil kerja penyidik. Kalau sudah seperti itu, seperti apa? Nah, yang saya terkejut kemarin dari pernyataan Pak Jokowi, yang menarik dia bilang, saya terkejut. Tadinya kok sebanyak itu ya saksinya. Sebanyak itu alat bukti, sampai 700 ya dia ngomong ya. Sampai 700 alat buktinya. Tapi setelah saya tahu ya kerja penyidik itu memang luar biasa. Karena kenapa? Dia bilang registrasi saya waktu masuk UGM itu sudah ada di penyidikan gitu. Nah, tadi juga saya sampaikan sampai Pak Jokowi, oh kalau memang seperti itu berarti
kerja penyidik ini benar-benar hati-hati, jangan sampai nanti salah di persidangan atau ada tarik-menarik lagi di persidangan. Dan sama tadi juga disampaikan sama Pak Wadir ya, bahwa kita nggak menginginkan sedikit pun kesalahan yang terjadi nanti di dalam proses persidangan. Ada ini kurang, itu nggak mau. Makanya dipenuhi segala-galanya dalam rangka untuk mencari kebenaran material di persidangan. Itu. Ini ada teman baru. Hah? Oh iya, hasil penelitian itu sekali lagi ya. Namanya penelitian itu punya yang namanya deviasi atau error deviation. Itu nggak boleh lebih dari 8%. Biasanya hanya 3 sampai 8%. Ya. Lah ini kan apa itu? Rumus-rumusnya nggak hilangkan ya. Jadi itu operator gradien spasial. Divergensi. Ambang kontras gradien. Wah, ngeri-ngeri kali. mau dia ngomong apapun ya, tetap namanya di PD Dikti nggak ada, patennya ditolak, ya. Email dari Yamaguchi sudah mengatakan dicari di arsip sana tidak ada, ya. Waduh, jadi udah Tapi ini lucu loh Pak. Yakin saya ketemu nanti di Yamaha. Oh Yamaha ya? Yamaha. Ya, Selalu di depan. Selalu di depan. Selalu di depan Yamaha. Iya. Jadi Yamaha di Jadi itu Belum ya. endorse tuh. Oh iya. Ayo silakan endorse ya. Apa itu? Gak apa-apa kok endorse ke Sentana nggak apa-apa. Oh iya, silakan. Ya gitu. Jadi Sorry official. dan sebentar lagi silakan beli buku dari Sentana milik sahabat kita Dr. Dr. Bonatua. Bonatua Silalai. Tapi kita tunggu juga tulisan-tulisan di Abdul Ghafur Official itu harus jadikan buku juga itu. Berarti iya, jadikan buku aja, Bang. Ada buku-buku tentang apa nukilan-nukilan aja tentang hukum. Ya. Itu cakep itu. Iya, Dan kemarin saya bicara dengan Pak Bambang Tri dan beliau sudah bersedia bukunya kita publikasi lagi Wah, oke. dengan cover terbaru, Ya. dengan penelitian-penelitian terbaru, investigasi terbaru yaitu Jokowi Undercover 1 dan 2. Wih, Isinya apa? Jokowi Undercover 1 itu bukti-bukti bahwa dia keturunan PKI. Oke. Ini kata Bambang Tri kemarin. Nah, dan Undercover 2 itu isinya bagaimana dia adalah tidak lulus SMA di SMA Negeri Solo itu. Ya. Nah, Gambarnya dirubah, kenapa? gambarnya katanya dirubah. SMA 6, padahal namanya masih sekolah menengah pembangunan Kenapa tidak usia. mungkin lulus? Karena kalau Pak Roy tahu, Pak Janes tahu, saya masih terlalu muda. Ya. Waktu itu ada penambahan setengah tahun Betul, ya Pak? itu saya kelas 5 SD. Itu sekitar SMP. Iya, SMP. itu sekitar tahun 78 79. Itu Menteri Pendidikan waktu itu Daud Yusuf. Itu menambahkan setengah tahun Setengah tahun. untuk Nah, ini mulai juga nih. dulu ada namanya catur bulan. Ya, kita mulainya dulu itu sekolah itu mulainya Januari. Tapi kemudian dengan ada perubahan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu P&K Pak Daud Yusuf tambah jadi setengah tahun sehingga mulai seperti sekarang Juli kita. Juli. Nah, Sampai sekarang Pak detik ini maknanya apa yang dikatakan Bambang Tri dan Mas Michael tadi? Maknanya adalah orang yang dengan pernah SMA pada saat itu pasti akan memperpanjang atau ada tambahan setengah tahun. Itu yang tidak ada di Jokowi. Ada Jokowi. Lupa dia. Jadi itu. semua teman angkatannya Ya. Jokowi Itu lulusnya yang 81. masuk 77, lulusnya 81. Kenapa Jokowi bisa lulus 80? Ya karena begini, paling parah sih Jokowi ijazah SMA-nya. Masa ada pelajaran menggambar ijazah? iya, betul. Parah. Ada menggambar. Udah gila Jokowi. Kalau ijazahnya Pak Janes, pelajarannya menggampar ya. Menggambar. Masa pelajaran ijazah SMA menggambar jurusan IPA? Menggambar apa itu? Jadi itu intinya ya. Jadi hari ini terima kasih kepada Mas Ghafur tadi. Terima kasih kepada Mike, nanti silakan ditutup. Terima kasih kepada Pak Janes dan juga kepada Ian yang tadi. Hari ini kita akan sampaikan bahwa yang namanya eng itu resmi ya. Jadi namanya Suara dekat. nah ini Dokter Dokter eng. Si Omon. Ya, Waduh. si Omon itu Dokter eng. Ini nggak tahu nih siapa ini yang kemarin bongkar ini ya. Iya. Ya gitu. Ijazahnya apa? Ang. Dan kenapa disebut zombie? Ya, nah ini kaosnya udah ada. Endorse Bang. Awas, oh iya, awas endorse nanti ya. Nah, jadi inilah makanya dia jadi zombie. Dibuat kaosnya oleh Mas Michael ini zombie. Ya gitu. Waduh. Dan ini udah ada nih rilis terbaru ya, gitu nih. Bisa dibeli di Sentana. Channel Langka Update. Iya, Ya. ini udah ada stikernya juga di WA loh. Cepet banget ya teman-teman netizen, teman-teman netizen Sekali cepet ini. banget. Iya. Ya, ini bahan premium ya. Iya, ini bahannya premium. Bahan premium. Nanti silakan diorder. Ya, gila.
Kalau kalau kami orang Batak bang engkol. Engkol. Waduh, ini Oke, nggak apa-apa. nggak banyak apa-apa. ketumpahan nih. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan ketumpahan darah. Oh, iya. Yes. Ya. Oke, silakan di. Oke, jadi penutup dari saya ya. Ya. Kita lupakanlah manusia yang nggak penting bernama Rismon, bernama Arif Iksan. Yang membuat saya ngakak apa? Apa? Kata Mas Rifai, Iya. itu lawyernya Jokowi resmi. Ah. Kesaksian Rismon itu nggak penting. Ya kan? Makanya. Kemarin di acara itu. Ini lawyernya Jokowi sendiri yang ngomong, jadi bukan omongan saya. Iya. Rismon nggak penting, apalagi Arif Iksan, apalagi Rasman, ya. Rasman itu kalau pengen penting lagi ya perbaiki dulu lah berita acara sumpahnya bener ada apa enggak ya gitu kan. Beku. Dibekukan apa Sebelum udah? dicabut kayak gigi tuh. Iya. Kayak gigi itu kan dibekukan dulu. Itu dibekukan. Kalau saya, Pak Roy, semalam kan ada ayam goreng tuh. Ah. Saya bekukan di freezer, Nah, itu. diangetin lagi, Baru dicabut. Yang namanya memakai satu alat bukti, sumbernya dari mana itu kan harusnya sumber yang valid. Ya. Kenapa? Untuk menguji itu palsu atau tidak palsu, dia harus punya aslinya. Ya, harus punya bentuk fisiknya yang dipalsukan, asli yang palsu. Jadi yang diduga palsu tapi aslinya. Jadi ada dua. Kalau dia ngunjukin itu dalam bentuk fotokopi, itu nggak bisa dikatakan sah. Karena apa? Karena bentuk fisik itu harus benar-benar sesuai untuk membuktikan dia asli apa palsu. Itu poin pertama. Jangan dia menarasikan hasil dari orang diambil langsung diekspos. Karena kita nggak bisa menguji itu. Negara kita kan negara hukum. Sama-sama orang bilang ini kopian itu diedit bisa aja, ya kan? Kopian itu dilakukan pengeditan karena mau dilakukan satu pelaporan sehingga dia melakukan satu tindakan-tindakan tertentu yang kita nggak pernah tahu seperti apa. Itu kan di luar batas, ya kan? Tetapi di sini kalau kita menguji sesuatu, apa yang kita laporkan bahwa kita bilang palsu itu nggak bisa dari kopian. Mana bisa? Apa yang mau dijadikan satu landasan perbandingan? Yang namanya barang palsu, kayak kita lihat barang palsu, ini palsu. Ternyata kita nggak punya aslinya dari yang palsu itu. Kita cuma punya kopinya, mana bisa itu? Dan dia berkoar-koar lah, inilah, itulah, inilah. Jadi memang itu yang terjadi sekarang menjadi satu dilematis yang berkepanjangan sehingga terbentuklah opini-opini dan menyesatkan. Tentunya itu. Ada satu pertanyaan saya, Prof. Apakah ini kepentingan, tadi seperti Prof sampaikan, Pak Dokter sampaikan bahwa, ahli sampaikan bahwa, apakah ini untuk kepentingan umum? Oke, kita terima ya. Nah, bagaimana dengan presiden sebelumnya? Kenapa hanya Presiden Joko Widodo? Ada presiden loh yang sebelumnya yang juga memiliki ijazah. Kenapa tidak sekaligus saudara Roy Suryo, ya, juga meneliti? Jangan hanya Pak Joko Widodo dong. Nggak fair, itu bukan untuk rakyat. Kalau memang untuk rakyat, berapa presiden sudah, Prof? Ya sudah memimpin republik ini. Dan sama-sama landing. Oke. Sudah selesai. Baru dipersoalkan. Tapi kalau Roy Suryo ini dari tahun 2020 itu sudah dipersoalkan, Prof. Nah, kalau memang ini untuk rakyat, ya kan? Yang sudah persoalkan juga dong. Ya. Nggak fair dong. Oke, tapi Perlu saya jawab atau tidak? Silakan Bang. Saya sependapat dengan Anda. Tetapi ketika kita mempermasalahkan sesuatu, tentu kita memperoleh indikasi-indikasi terlebih dahulu. Oke, kalau Anda mengatakan ada presiden-presiden sebelumnya yang harus dipermasalahkan, adakah presiden sebelumnya yang punya indikasi? Silakan Anda sebut. Gimana Bang? Apakah Silakan ada sebut. indikasi? Agar kita juga melakukan bersama ini. Prof kan bilang katakan Dia bahwa fokus Roy Suryo itu meneliti untuk rakyat. Kepentingan umum. Ya semuanya yang harus diteliti dong. Ya. Jangan cuma Presiden Joko Widodo. Jadi kalau nggak ada indikasi, ngapain kita buka terlalu jauh? Sekarang indikasi yang dimiliki oleh apa karena persoalan setelah stupa? Oke. Ya kan? Mungkin Kan itu persoalannya. Sebentar, selesaikan dulu Bang Nasrullah tadi Oke, maksudnya seperti apa? indikasi yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagaimana statement dia Ya. bahwa pertama gelar Dr. Andes atau insinyur, kemudian ada yang menyatakan pembuatan ijazahnya itu ada yang sampai mengatakan kampus, maaf ya, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para itu ya, kampus pramuka dan segala macam. Kemudian ada statement-statement, ini indikasi-indikasi sehingga dia masuk ke ranah itu. Saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Yang harus dilakukan ketika ada tuduhan kayak begitu, tinggal Pak Jokowi
ini ijazah saya. Duduk bersama, Anda periksa kemanapun. Oke. Lakukan pemeriksaan. Ngapain sampai putra-putra terbaik bangsa harus masuk penjara? Mau 100 orang lagi? Setelah Roy Suryo CS, apakah akan ada Roy Suryo berikutnya lagi? Saya Kita negara kita. dulu sebentar untuk mengklarifikasi tadi Bang. Tadi berarti artinya Anda punya prasangka bahwa ada kepentingan di balik ini. Tentu. Jadi gini, pasca selesai putusan pidana stupa, ya, ini harus dipahami historinya gitu loh. Pasca selesai itu timbullah rasa kebencian itu. Pidana stupa, Ya kan? maaf, pidana stupa itu Roy Suryo yang dihukum. Iya dong. Oke, Roy Suryo. Tapi Rismon, Stipa, Sebentar. Kan Bapak berbicara kepentingan saudara Roy. Atas nama rakyat Indonesia, kepentingan umum. Itu loh. Jadi ada sejarah itu. Terus kemudian lahirlah orang-orang yang kemudian seperti Bang Bonatua diajak masuk ke dalam, semua dalam menjadi sebuah tim untuk mengusut ini. Dan kalau Pak Prof tadi mengatakan yang tadi bahwa ada indikasi itu baru-baru, Prof. Oke. Bukan 2020, Prof. Itu Oke. pada saat Oke. digalinya. Bang Dan Adi, ingat, Bang Prof, Adi kita tanya dulu, Bang Freddy berarti juga setuju bahwa akan ada kepentingan di balik Ya. kasus ini. Ya, sedikit Baik, lagi. coba kita tanya. Udah gila Jokowi. Kalau ijazahnya Pak Janes, pelajarannya menggampar ya. Bobroknya hukum di negara Republik Indonesia ini membiarkan orang yang sudah menjadi tersangka tapi bisa cuap-cuap setiap hari merendahkan mantan presiden. Apakah seorang tersangka masih bebas melakukan hal yang sama, menghina, merendahkan, bahkan memfitnah? Buat pihak kepolisian, ya Polda Metro Jaya, kapan lagi masalah pelaporan Pak Jokowi ini kalian selesaikan? Kalian membiarkan si Panci ini setiap hari menghina mantan presiden. Negara macam apa ini? Hukum apa yang ada di Indonesia di saat ini? Atau mungkin ya si Panci ini backingannya terlalu tinggi sehingga takut. Seolah-olah si Panci ini dipelihara memang untuk menjatuhkan reputasi Bapak Joko Widodo. Kan bajingan ya namanya itu. Ini lagi si Sentana ini sama si Jalotop si Janes ini. Ya, setiap hari menghina Pak Jokowi. Nggak tahu malu kalian cari makan dengan menghina Pak Jokowi. Nggak pernah ku tengok orang Batak ya, orang Sumatera Utara seperti kalian ini. Tuh, orang Sumatera Utara seperti si Rismon mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kalian menggunakan kesempatan hanya untuk mencari uang dengan menghina merendahkan Pak Jokowi setiap hari. Mengaku orang Batak kau. Bikin malu orang Batak aja kalian. Awalnya bercerita tentang masalah Rismon, ya. Rismon lebih mulia daripada kalian bajingan yang setiap hari merendahkan Pak Jokowi. Si Rismon setidaknya berani mengakui kesalahannya, berani minta maaf. Daripada bajingan kayak kalian gini, mencari makan hanya merendahkan Pak Jokowi. Cari makan yang halal kau Sentana, ya, sama Janes Jalotop. Kebanyakan minum tua kau, makanya setiap hari kayak gitu, ya kan? Untuk beli tua mungkin, ya kan? Gak ada lagi kerjaan kau yang lain. Jadi menghina Pak Jokowi lah, biar channel kalian itu hidup. Dari situ kau cari makannya. Tak malu. Kata si Sentana ini, dia kan jumpa Bambang Tri, jadi dia mau membuat buku Bambang Tri itu diterbitkan kembali. Kata dia, ya buku yang Jokowi undercover, yang waktu itu si Bambang Tri kena tangkap. Cari makan lah kau dari situ. Cari makan kau banyak-banyak dengan hasil haram. Katanya kan buku itu kan mau dibuat ulang, ya kan? Dengan cover terbaru, dengan penelitian-penelitian terbaru. Penelitian apa yang terbaru? Kata dia kan dengan investasi terbaru yaitu Jokowi undercover 1 dan 2. Isinya apa? Jokowi undercover 1 itu bukti-bukti bahwa dia keturunan PKI. Sejak kapan pula Pak Jokowi keturunan PKI, dengar? Kau cek and recheck, berita itu valid. Jangan mengada-ngada hanya untuk cuan kau, Sentana, Michael. Kata Bambang Tri, kata dia. Kata Bambang Tri, kenapa gak kau bilang kata kau? Kau mau menyelamatkan diri kau aja, padahal kau provokator. Terus katanya undercover 2 itu isinya bagaimana dia adalah tidak lulus SMA di SMA Negeri Solo. Tuh sekolah Pak Jokowi masih tegak berdiri. Ya, tak mungkin Joko Widodo tidak lulus SMA, bengak.
Kalau seandainya si Bambang Tri itu benar, tak mungkin dia masuk penjara. Mantan narapidana 2 kali. Kenapa tidak mungkin lulus? Karena kalau Pak Roy tahu, kalau Pak Jenes tahu, kata si Michael ini, saya masih terlalu muda waktu itu, ada penambahan setengah tahun. Terus kalau ada penambahan setengah tahun, kenapa? Nah, kalau kau masih terlalu muda, kau tidak tahu, sebaiknya kau kunci mulut kau tuh. Bajingan kayak kau gini, tak pantas berada di negara Republik Indonesia ini. Panci bilang kan waktu tahun 79 ada perubahan catur bulan. Ya, orang yang sekolah pada waktu itu memperpanjang setengah tahun. Itu yang tidak ada di Jokowi. Kau Panci, ya tetaplah memfitnah, ya kan? Mungkin kau merasa bangga karena backingan kau terlalu besar. Sebenarnya penegak hukum di negara Republik Indonesia ini tidak perlu takut dengan siapapun backingan si Panci ini. Sikat habis si Panci ini. Tuh, masukkan ke penjara. Udah tersangka, masih saja bebas berkeliaran, menghina, merendahkan Pak Jokowi sesuka hati. Hukum apa yang ada di negara Republik Indonesia ini? Sentana bilang, jadi semua teman angkatannya Jokowi itu lulusnya masuk 77, lulus 81. Kenapa Jokowi bisa lulus 80? Kau tanya ke sekolahnya, ya. Masih tegak berdiri sekolah Pak Jokowi. Kau tanya ke sana. Si Jenes Jalotop ini, ya, yang mabuk tua ini bilang, karena begini paling parah, ya, si Jokowi ijazahnya SMA-nya masa ada pelajaran menggambar ijazah. Jalotop, kau banyak-banyaknya kau belum tua, ya, agak-agak sengit kau tengok, macam monyet kelaparan kau. Kalau menghina Joko Widodo suka-suka kau aja, macam kau yang paling patennya di negara Republik Indonesia ini. Cari kerja kau, jangan cari makan dengan menjual nama Pak Jokowi baru makan kau. Masa pelajaran ijazah SMA menggambar jurusan IPA? Memangnya kau udah lihat ijazah Pak Jokowi? Kan belum. Kuncung kau tuh kau jaga. Kata si Panci, hari ini kita akan sampaikan bahwa yang namanya eng-eng, maksudnya si Rismon, ya, terus dia buka baju. Ini si Panci ini, ya, ini kan gila babi. Setiap kali ada kesempatan buka baju. Baju itu rupanya dibuat oleh si Sentana, mau dijual. Semua mau diduitkan orang ini. Otak orang ini hanya ada duit. Tak punya harga diri kalian, ya. Menjual nama Jokowi baru bisa makan. Terus kata si Panci kan, ijazahnya eng-eng dan kenapa dia disebut zombie? Ini kaosnya udah ada, dia buka baju lah sambil ketawa. Abang gak gila? Ini kumpulan orang-orang sedeng. Udah terganggu ampernya hanya karena memikirkan duit. Nah, baru dia promosi, katanya kan kaosnya bisa dibeli di Sentana Channel. Ya, bisa dibeli di Sentana Channel Langka Update. Terus, ya kan, kata si Jenes Jalotop ini, ya, eng-eng itu engkol. Mulut kau yang cocoknya di engkol, ya, Jenes ya. Bikin malu orang Sumatera Utara kau. Kau bilang kau orang Batak, bikin malu orang Batak. Kau tak ada orang Batak seperti kalian ini. Ya, orang Batak itu selalunya tidak suka memfitnah orang lain, merendahkan orang lain. Kalau dia salah, dia mengaku kesalahannya dan dia minta maaf. Sama seperti si Rismon. Rismon itu baru orang Batak, baru orang Sumatera Utara. Kayak kalian gini, nggak usah ngaku-ngaku orang Batak. Bawa suku kau, bikin malu kau. Ya, karena kan kata si Jenes ini ya, kalau kami orang Batak, engkol namanya. Gak usah bawa suku, ya, karena pekerjaan kau itu, ya kan, menghina mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kau pikir orang Sumatera Utara tidak banyak mencintai Joko Widodo? Hanya kalian saja, gila uang, yang setiap hari mencari makan dengan merendahkan Pak Jokowi. Malu pada diri sendiri. Mudah-mudahan suatu saat nanti ya, dengan muncung kalian itu yang setiap hari menghina Pak Jokowi, ya kan, ada nanti orang yang melaporkan. Mudah-mudahan masuk penjara kalian semuanya. Kumpul kalian di penjara tuh, ya, mau gila-gila di sana semuanya. Buat kau Jenes, mudah-mudahan kau tonton video aku ini. Gak usah sok kali kau, ya, seolah-olah kau yang paling patennya di negara Republik Indonesia ini. Setiap hari kau merendahkan Pak Jokowi, mengolok-olok Pak Jokowi. Jenes, kau hanya sampah di negara Republik Indonesia ini. Yang mencari makan, ya, mencari popularitas dengan menjual nama Pak Jokowi. Kau juga Michael. Kemarin kok bisa kau dilepaskan?
Hanya karena berdasarkan saya jurnalis, tidak ada jurnalis seperti kau ini. Jurnalis itu netral, bukan kayak kau menghina Pak Jokowi itu mencari makan. Anak muda seperti apa kau? Anak muda itu berkarya untuk mencari makan, mencari uang, bukan dengan menjual nama Jokowi setiap hari kau kowar-kowar. Ya, baru kau bisa makan. Sekali aku ingatkan sama kau, kalau nggak karena Rismon, ya channel kau Sentana itu tak ada apa-apanya. Jadi seharusnya kau bersyukur kau, ya kan? Waktu kau mengenal Rismon, makanya kau terkenal sekarang ini. Tapi terkenal karena apa? Karena kebobrokan akhlak kau. Joko Widodo adalah presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Sementara kalian bertiga hanya sampah masyarakat yang mencari makan dengan menjual nama Joko Widodo. Mudah-mudahan ya suatu saat nanti kalian ini masuk penjara. Biar ada efek jerah, tak suka-suka mengolok-olok mantan presiden terbaik di negara Republik Indonesia ini. Kau Jenas, tobat kau. Tuh duduk kau tuh di partai tua sana. Itu yang cocok tempat kau. Kau usah sok kali menghina Jokowi setiap hari. Malu kau. Kau tengok muka kau tuh, manis sekali kau rupanya. Setiap hari menghina Jokowi Widodo kau. Nah itu ya guys ya, bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.